dilaksanakan oleh saudara Gibran. Anda belajar di Singapura, berangkat itu belajar apa? Kedua, waktu Anda berangkat SMA kelas 2, kenapa nggak nunggu sampai selesai SMA baru Anda berangkat? Anda berapa tahun di Singapura, kita hitung nanti, saat itu kosong, kok lulusnya cuman setara SMK, Anda belajar apa? Ini berspekulasi, salah satu spekulasinya Anda barangkali terkena narkoba dan direhab di sana. Itu aja. Karena dari wajah Anda itu bukan wajah orang cerdas, itu etikanya enggak, bukan etika, sorry. Anda enggak kenal nilai-nilai hidup yang benar, tidak tahu adab. Barangkali ya karena orang tua Anda nggak ngajarin, berbohong itu adab, termasuk kriminal nantinya. Anda gayanya kayak begitu, udahlah ya. Saya belajar gitu, Anda nggak usah tipu. Melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan ketua umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya dalam mencari keberadaan Kaisang dan mengirimkan surat. Pak Jokowi, adiknya Samsul menghilang kemana? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Saya bedek banget baca berita KPK mau kirim surat ke Kaisang tapi tidak tahu Kaisang berada di mana. Ini KPK tidak tahu atau tidak berani. Sebenarnya mudah untuk KPK menemukan di mana keberadaan Kaisang. KPK itu punya mitra Polri, Cyber, BIN, Interpol, dan lain-lain. Jadi bohong banget kalau KPK itu tidak tahu keberadaan Kaisang, guys. Ini sih terlalu melecehkan nalar ya, guys. Apa karena Kaisang ini anak presiden sehingga KPK tidak berani usut? Sebenarnya KPK dapat apa sih dari keluarga Jokowi sampai-sampai terkesan melindungi anak dan menantunya? Lagi heboh ini. Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba itu tersangkut korupsi perizinan tambang di Halmahera, Maluku Utara. Ini yang memproses KPK. Yang menarik, pengakuan dari Kepala Dinas SDM di sana bahwa izin tambang yang bermasalah itu adalah izin usaha pertambangan atau IUP yang namanya Blok Medan. Nah, istilah Blok Medan di Halmahera ini kok katanya merujuk anak dari Jokowi yang kedua, yaitu Kahiyang, dan menantu Jokowi Bobi Nasution. Katanya Blok Medan ini milik dari Bobi dan Kahiyang Ayu. Ini fakta persidangan dan sudah diulas di Tempo, di berbagai media online yang lain. Kalau benar terjadi, ini malapetaka. Ternyata, kalau boleh saya katakan, apa bedanya anak-anak Jokowi dengan anak-anak Soeharto zaman dulu? Anak-anak Soeharto itu juga terlibat dalam bisnis yang dikelola oleh negara. Situasi gawat, Jenderal. Kira-kira begitu Pak, tanyanya Pak.
sekarang ini saya mau fokus dulu bekerja ngurusi masalah rusun, masalah monorail, masalah MRT, masalah kesenjangan tadi, masalah copet tadi, masalah-masalah itulah. Jadi saya nggak. Daerah jadi Pak? Obligasi daerah? Obligasi itu apa sih? Surat utang Pak? Lah ya, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Ya tidak terserah itu masih pakai obligasi. Obligasi saya tanya, obligasi itu apa? Ngutang, iya kan? Ya Pak. Seneng ngutang duit kita Soal banjir. banyak. Soal banjir. Ya ini masalah komitmen. Kita berkomitmen penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK-nya harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi bisa tumbuh dapat studi berbisa 10 kali lipat. Apakah itu? Tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? 1000 penyidik, tambah 1000 penyidik. Ya memang harus tegas. Kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi. Harus diperjelas, jangan semuanya semua abu-abu. Ini nyulik benar atau tidak, ini melanggar HAM benar atau tidak, harus diperjelas semuanya. Saya tidak berbicara kasus per kasus, tapi harus semuanya harus diperjelas. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil, usaha rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini yang balsem ini juga semuanya enggak. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPH, Badan PPH Perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu, bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya. Jadi ya kalau tertarik politik atau enggak ya jujur aja saya tertarik, tapi tidak sekarang. Kapan jadi? Melihatnya kapan? Maksud ketertarikan itu ada dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun? Oh enggak, mungkin lebih. Mungkin 20 tahun lagi mungkin. 20 tahun lagi. Sekarang tuh zamannya politisi muda loh Pak. Ya kan? Duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada duetnya di Sandra di Mia. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Kan, hati-hati dengan kecurangan. Kita mengingatkan karena ada tanda-tanda mengarah ke sana, ada tanda-tanda loh. Ada tanda-tanda yang nggak usah saya sebutkan, tapi ada tanda-tanda mengarah ke sana. Seperti apa? Sehingga saya mengingatkan masyarakat semuanya untuk ikut mengawasi supaya tanda-tanda itu stop, sehingga semuanya menjadi sebuah pemilu yang jujur, yang fair. You will definitely leave in 2024. That will be the end of your term. Malam ini kita dan para aktivis Yogyakarta sedang berada di depan istana dengan aksi jalan mundur sebagai bentuk kemunduran daripada demokrasi. Demokrasi harga mati. Hari-hari esok adalah demokrasi. Kita tahu sejarah kehancuran demokrasi di negara manapun dimulai ketika penguasanya sudah melanggar etika, sudah melanggar moral demokrasi. Artinya hari ini kita rakyat Yogyakarta, kita yang bergabung dalam ekspedisi peradaban harus menyatakan untuk melawan semua itu. Kalau orang miskin ngambil duit orang kaya, sebutannya ngerampok. Tapi orang kaya ngambil duit orang miskin, sebutannya bisnis. Adil kan? Nggak adil, Pak. Kalau pejabat ngambil duit rakyat, sebutannya koruptor. Tapi kalau pemerintah ngambil duit rakyat, sebutannya kebijakan.